sama Dylan. Iya. Kita mau go eksis. Sebelum mulai berdoa dulu ya. Yuk, tangannya dilipat. Tutup matanya. Ikutin Mami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami ibadah dulu ya. Berkati dari awal sampai habis. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Dadah. Tangannya. Dadah. Hai Dylan, terima kasih ya sudah pimpin doa ibadah hari ini. Nah, shalom teman-teman semuanya. Apa kabarnya nih? Kakak percaya kalian sehat ya. Nah, teman-teman, kakak percaya kalian semua udah pada mandi, udah pada cantik, dan udah pada siap buat ibadah. Nah, teman-teman yang lagi duduk, kita bangkit berdiri yuk. Sama-sama kita mau puji Tuhan. Karena Dia panggil kita loh teman-teman. Yuk kita mau nyanyiin lagu ini sama-sama. Sama-sama tepuk tangan ya. Oke, gerakan ya. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapa di sini teman-teman yang mau terus tinggal dalam Tuhan? Mau? Tunjuk tangannya. Karena Yesus pokok kita harus tinggal di dalamnya, maka kita berbuah. Kita nyanyiin yuk. Katakan Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
sekarang kita kembali duduk lagi yuk. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Kita nyanyiin lagu ini ya. Kita mau siapin waktu kita pagi hari ini untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Kita lipat tangannya ya. Katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Terima kasih buat perlindungan-Mu, buat penyertaan-Mu. Selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, kami masih boleh beribadah Tuhan. Ini Tuhan pujian kami Tuhan. Betapa Tuhan kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau baik Tuhan. Engkau selalu menyertai kami, melindungi Tuhan, dan kami ada Tuhan, kami sehat sampai hari ini karena Engkau Tuhan. Dan saat ini kami mau siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan. Biar kami Tuhan boleh mengerti firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman yang siap, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Teman-teman udah siap dengerin firman Tuhan? Kalau siap, kita panggilin Kalidia. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Seneng banget Kakak Lydia bisa ketemu kalian di ibadah online Go Exist. Nah, Kakak Lydia berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Dan jangan lupa tersenyum. Nah, adik-adik, sekarang siapa yang masih belum mandi? Atau siapa yang masih duduknya guling-guling-guling? Nah, Kakak Lydia berharap kalian duduknya yang manis ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, Kakak Lydia mau ajak adik-adik untuk nonton video ini ya.
Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasih. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau, kakaknya. Persembahan itu diantarkan lebih dahulu. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, Jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang peserta engkau itu?" Jawab Yakub, Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, Untuk mendapat kasih tuanku. "Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu." Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Kau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. "Baiklah, kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau." Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini. "Kalau begitu, baiklah aku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." Tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Gimana videonya adik-adik?
Jadi ceritanya Esau dan Yakub itu masih marahan atau udah baikan ya? Oh iya. Nah iya, akhirnya Esau dan Yakub itu berbaikan adik-adik. Adik-adik kalau tahu ceritanya dan ngikutin dari minggu-minggu kemarin, nah Yakub itu berbuat curang adik-adik. Dia menipu papahnya. Itu sikap yang baik atau enggak ya? Itu sikap yang enggak baik. Tapi adik-adik, dari kisahnya Yakub, kita belajar kalau Yakub itu setelah melakukan kesalahan, Yakub sangat menyesal adik-adik. Nah akhirnya selama beberapa tahun Yakub hidupnya bahagia nggak? Dia nggak bahagia, dia nggak tenang adik-adik, karena dia merasa bersalah kepada Esau. Nah akhirnya suatu hari Yakub memutuskan untuk minta maaf sama Esau. Nah di sini Esau memaafkan apa enggak? Dia memaafkan. Nah adik-adik, Kakak Lydia mau kasih tahu nih, kalau di rumah siapa yang punya adik atau siapa yang punya kakak, misalnya adik atau kakaknya atau mungkin temannya atau mungkin saudara sepupunya punya salah nih, udah tahu dia bersalah, nah akhirnya dia minta maaf. Adik-adik mau maafin nggak? Kita harus belajar memaafkan, dan kita juga harus belajar untuk minta maaf kalau kita salah adik-adik. Nah Tuhan Yesus sangat senang sekali kalau kita hidup dengan sesama kita, dengan orang-orang di sekitar kita, hidup di dalam damai adik-adik. Gak ada yang namanya berantem, musuhan. Nah, kita harus hidup di dalam kasih adik-adik. Nah, sekarang kita belajar ya buat jadi murid-murid Tuhan yang mau minta maaf dan harus mau memaafkan. Itulah yang disebut namanya kasih adik-adik. Nah adik-adik, Kakak Lydia punya ayat Alkitab. Kita buka sama-sama ya. Di Mazmur 133 ayat 1. Sesungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sekali lagi ya. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah adik-adik ingat ya, hidup yang bahagia itu, hidup yang indah itu adalah jika kita hidup berdamai dengan semua orang. Nah firman Tuhannya, ceritanya sampai di sini, sampai ketemu minggu depan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar untuk saling mengasihi dan hidup belajar dari kebenaran firman Tuhan. Nah Tuhan, ajar kami untuk jadi anak-anak Tuhan yang taat dan yang penuh dengan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berterima kasih. Yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, cerita firman Tuhannya sampai di sini dan sampai ketemu minggu depan. God bless you.